Bagi anak-anak Jaksel yang suka healing-healing ya pakai SP Letter gitu kan, itu ada DC lapangannya. Channel ini sudah mencapai 1000 subscriber hanya dalam 1 bulan. Yang artinya masih banyak yang butuh edukasi tentang pinjaman online. Dan juga yang mirisnya ya, banyaknya korban baru di pinjol ya. Nah, hari ini saya ingin menginfokan resiko akurat gagal bayar di Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Tonton video ini sampai habis. Oke, saya sudah di websitenya Shopee ya, agar akurat. Oke, ke pusat bantuan, lalu ke hal SP Letter gitu. Oke, kita baca. Apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan SP Letter? Oke. Keterlambatan pembayaran tagihan SP Letter akan berdampak pada 1. Dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan Anda. Oke. Nomor 2, pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan voucher Shopee. Nomor 3, peringkat kredit Anda di SLIK, sistem layanan informasi keuangan OJK yang dapat mencegah Anda untuk mendapat pembiayaan dari bank atau perusahaan lain. Nomor 4, dilaksanakannya penagihan lapangan gitu. Oke. Berikut contoh perhitungan total biaya keterlambatan pembayaran tagihan SP Letter. Nah, total tagihan 100.000 ya. Biaya keterlambatannya 5% dari total tagihan. 5% dikali 100.000 sama dengan 5.000 biaya keterlambatannya. Total tagihan yang harus dibayarkan 105.000. Nah, gitu. Jadi ketika Anda punya tagihan 100.000 bulan ini ya, terlambat 1 hari saja ya, terlambat 1 hari Anda sudah kena 5% dendanya gitu ya, biaya keterlambatan. Bahasanya halus ya, biaya keterlambatan, sebenarnya denda gitu. 5% dikali 100.000, 5.000. Total tagihan yang harus dibayarkan 105.000. Murah ya, murah karena simulasinya 100.000. Kalau simulasinya 1 juta, 2 juta per bulan, ya nggak seperti ini kelihatannya, gitu kan, pasti, waduh, mahal, gitu kan, begitu. Lanjut ya, kondisi Anda memiliki total tagihan sebesar 100.000 pada tanggal 25 April 2021 dengan tanggal jatuh tempo pada 5 Mei 2021. Namun Anda melakukan pembayaran setelah tanggal 5 Mei 2021. Contoh, Anda baru membayar pada tanggal 15 Mei 2021 tuh, gitu ya. Ini kondisi ini, itu maksudnya menggambarkan tabel di sini gitu ya, kondisinya gitu ya. Nih yang diperhatikan ya, Anda melakukan pembayaran setelah tanggal 5 Mei gitu kan. Anda telat 1 hari saja, ya kan? Nih, tanggal jatuh tempo 5 Mei. Anda melakukan pembayaran setelah tanggal 5 Mei, sudah dapat 5%. Ya. Anda itu didenda 5%, oke? Ini perhitungan di atas merupakan simulasi cara perhitungan biaya keterlambatan. Hasil perhitungan dapat berbeda sesuai dengan tagihan yang belum dibayarkan dan persentase bunga yang berlaku. Ya, beda-beda setiap orang gitu kan. Nah, catatan, Anda dapat memanfaatkan limit kembali setelah membayar keseluruhan tagihan Anda jika tidak macet, jika tidak terlambat, harusnya kan gitu. Terbuka saja harusnya gitu kan. Anda dapat memanfaatkan limit kembali setelah membayar keseluruhan tagihan Anda jika tidak macet, cuy. Enak aja gitu kan harusnya. Lanjut, untuk menghindari biaya keterlambatan, lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo periode tagihan Anda. Anda juga dapat melunasi tagihan yang jatuh tempo di 1 bulan berikutnya jika telah melunasi tagihan di bulan berjalan. Jadi ketika Anda sudah melunasi tagihan bulan ini, Anda mau langsung aja nih ya kan, melunasi tagihan bulan depannya bisa berarti gitu. Oke, lanjut, cara melakukan pembayaran tagihan SP Letter dapat dilihat di sini. Nggak usah diklik lah, gampang lah. Kalau melakukan pembayaran itu nggak akan susah ya, gampang, mudah gitu kan. Oke, cara melakukan pembayaran tagihan SP Letter sebelum tanggal jatuh tempo periode tagihan dapat dilihat di sini. Ya, ini untuk pembayaran yang belum jatuh tempo. Jika ingin melunasi pelunasan percepatan gitu ya.
Ini tinggal diklik di sini. Nanti saya kasih linknya aja ya di deskripsi ya gitu ya. Oke. SPayLater merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT Commerce Finance serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi pengguna. PT Commerce Finance diawasi langsung oleh OJK, jadi legal begitu. Oke, kita bahas satu-satu ya di sini. Dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan Anda. Ambigu sebenarnya seperti ini ya. Nih ya. 5% per bulan dari seluruh total tagihan Anda. Kalau seluruh Anda beli kamera, harganya 10 juta, total tagihan Anda 10 juta dong, ya kan? Gitu kan. Nah, kalau 10 juta Anda telat sehari, ya 500.000. Total tagihan keseluruhan Anda 10 juta. Di sini biaya keterlambatannya 5%, ya 500.000. Ambigu sebenarnya, tapi ya saya sudah telepon tadi ke CS Commerce Finance-nya bahwa denda ini 5% per bulan ini dari seluruh total tagihan Anda bulan ininya gitu, bukan keseluruhan hutang Anda gitu. Ini kan ambigu. Seluruh total tagihan Anda, ya seluruh total tagihan saya kan, misalkan beli kamera 10 juta, 10 juta, ya kan, total tagihan saya gitu kan. Harusnya di sini seluruh total tagihan Anda bulan ini gitu, atau periode ini, periode yang sedang berjalan, harusnya seperti itu kalimatnya gitu kan. Oke lah. Nomor 2, pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan voucher Shopee. Ya, pembatasan akses fungsi itu ya nggak bisa pakai SPayLater lagi atau nggak bisa pakai pinjam lagi gitu kan. Nah, ini voucher Shopee ya belanja gitu kan ya. Ya gitulah, voucher gitu. Peringkat kredit Anda di Slik, sistem layanan informasi keuangan OJK yang dapat mencegah Anda untuk mendapat pembiayaan dari bank atau perusahaan lain. Nah, ini kalau Anda mau tahu peringkat kredit itu apa, seperti ini ya. Nih, ini awamnya ini seperti ini. Berikut 5 kolektibilitas kredit sesuai peraturan OJK nomor bla 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 tentang penilaian kualitas aset bank umum. Peringkat 1, kolektibilitas 1 lancar apabila debitur selalu membayar. Pokoknya nggak pernah macet gitu ya. Anda itu sangat disukai sekali oleh perusahaan finance ya. Ketika slik OJK Anda itu selalu kolektibilitas 1, lancar terus gitu kan. Waduh, Anda minjem 5 miliar boleh. Ya tinggal digalbay aja. Lanjut nomor 2, kolektibilitas 2 dalam perhatian khusus. Apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 1 sampai 90 hari. Jadi ketika Anda itu macet ya, tidak bayar ya, masih dalam jangka waktu 90 hari, Anda itu kolektibilitas 2 dalam perhatian khusus gitu ya. Tuh. Yang nomor 3, kolektibilitas 3 kurang lancar apabila debitur antara 91 sampai 120 hari, sudah lebih dari 3 bulan. Anda itu kurang lancar ya, masuk kolektibilitas 3 gitu ya. Ketika sudah 3 bulan, sudah kurang lancar itu ya. Nah, kolektibilitas 4 diragukan. Aduh, ragu ini kan saya ini untuk mengasih utang ke debitur ini ya, apabila debitur menunggak pokok atau bunga antara 121 sampai 180 hari, sudah lebih dari 5 bulan atau 5 bulan gitu ya, 5 sampai 6 bulan gitu ya. Nah, ini yang terakhir kolektibilitas 5, macet gitu kan, apabila debitur menunggak pembayaran bla 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 lebih dari 180 hari, lebih dari 5 bulan atau 6 bulan gitu, macet. Oke. Ini nih ya, ini tadi ya nomor 3 itu ya, peringkat kredit Anda ya kan di Slik OJK yang dapat mencegah Anda untuk mendapat pembiayaan dari bank atau perusahaan lainnya gitu. Jadi ketika semakin banyak Anda peringkatnya, misalkan Anda di 4 gitu atau sampai bahkan 5 gitu ya, sudah susah pinjam di bank gitu. Bank leasing itu susah gitu ya. Gitu. Kalau masih di 1, 2, 3 itu masih bisa sih gitu, apalagi 1 gitu. Kalau 3 itu sebenarnya masih bisa ya, lanjutlah gitu. Oke. Nah,
Nomor 4, dilaksanakannya penagihan lapangan. Ini yang menjadi momok semua masyarakat ya. Dilaksanakannya penagihan lapangan. Oke. Ada nggak sih Bang DC lapangannya di daerah saya? Ya kan? Oke, kita akan berasumsi seperti ini ya. Nih, ini Commerce Finance ya. Saya ganti ke leasing ya, FVF Group. Nih, FVF Group gitu kan. Tuh. Ini cabang-cabangnya FVF Group di Arjawinangun gitu kan, Cirebon, cabang Cirebon gitu kan, Kertasmaya, Tugdana, Kandang Haur gitu kan. Ini cabang-cabangnya, yang mana ketika perusahaan mendirikan cabang itu pasti keseluruhan operasional itu ada, mulai dari marketing, penagihan, administrasi itu ada semua di situ. Jadi ketika Anda galbay di FVF gitu ya, misalkan Anda galbay di Arjawinangun, FVF Cirebon, ya ada DC lapangannya, pasti ada gitu. Oke, misal Adira Finance gitu. Nah, ini Jatibarang, Patrol ya, ini Jawa Barat, ini Majalengka gitu kan. Nah, ini ada ya cabang-cabangnya, sudah pasti ada DC lapangannya gitu. Bagaimana kalau Commerce Finance? Kita Commerce Finance ya, kita cek Commerce Finance itu kan Shopee. Nah, hanya ada satu ya, di sini tidak ada lagi kan. Tuh, tidak ada lagi gitu ya. Di sini, di mana ini? Di sini ya. Nih, Commerce Finance, PT Commerce Finance di sini nih. PT Commerce Finance. PT Commerce Finance itu alamatnya ada di Mega Kuningan Barat bla bla bla, Jaksel, Jakarta Selatan. Nah, bagi anak-anak Jaksel yang suka healing ya pakai SP letter gitu kan, itu ada DC lapangannya gitu pasti ya. Ketika perusahaan finance itu mendirikan suatu itu yang tadi ya, suatu apa namanya cabang gitu kan, atau apa namanya main perusahaannya gitu ya, pasti ada seluruh operasionalnya, marketing, debt collector, administrasinya itu pasti ada. Di Jaksel pasti ada gitu ya, Jaksel, Jakarta Selatan, dan di daerah sekitarnya ya. Jakarta, seluruhan Jakarta, Jaksel, Jakbar, Jakut ya, Jakpus itu ada, pasti tercover gitu ya, pasti ada DC lapangannya, bahkan sampai Jabodetabek begitu. Oke, karena pusatnya ada di Jakarta Selatan, Jabodetabek pasti kena gitu. Walaupun ya misalkan dari Jakarta Barat ke Tangerang itu butuh 1 jam gitu ya kan, butuh waktu 1,5 jam lah gitu ya, tapi pasti ke cover gitu ya dengan DC lapangannya gitu, pasti banyak DC lapangannya gitu. Jadi untuk yang Jabodetabek ya, itu pasti ada DC lapangannya untuk SPP letter gitu kan. Tapi kalau Anda takut dengan DC lapangan, Anda harus tonton video saya ya yang sebelumnya, yang judulnya cara menghadapi DC lapangan, itu ampuh ya. Silakan di scroll saja ya, cari saja video saya. Oke, begitu ya. Ini hanya satu saja cabangnya, di luar dari Jabodetabek Anda aman. Oke, aman-aman saja gitu, karena tidak ada manpowernya, tidak ada DC lapangannya gitu kan, gitu. Jadi luar Jabodetabek aman sudah ya, tidur saja, nongkrong saja kan gitu, nggak usah dipikirin gitu kan. Nah, kalau yang di Jabodetabek Anda tonton video saya. Oke, begitu. Ini sudah nomor 4. Oh ya, udah ya, dilakukan penagihan gitu kan, sudah, ini sudah kita bahas semua. Nah, satu lagi yang harus Anda perhatikan, ini perhatikan ya, apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan SPP letter? SP letter ada 4 ya, ada 4 di sini. Tidak ada nomor 5 di penjara, tidak ada. Oke, saya ulangi, apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan SP letter? Nomor 5 tidak ada di penjara. Oke, jadi yang bingung, aduh di penjara enggak nih saya nih? Enggak ada ya, tidak mungkin Anda itu di penjara karena hutang
gitu ya, utang pinjaman online, apalagi utang ke perusahaan gitu kan. Oke. Setelah nomor 5 tidak ada, nomor 6. Apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan SPP Letter? Nomor 6, tidak ada penyitaan. Penyitaan motor, kulkas, helm, ya, kipas angin, lampu Anda tidak akan disita. Karena nomor 6 tidak ada. Oke, hanya ada 4 poin ini yang akan terjadi gitu. Kalau sampai melanggar ya kan DC lapangannya, ya pasti melanggar, ya sudah melanggar gitu. Yang DC lapangannya gitu. Anda tunjukkan ya, misal DC lapangannya mau menyita gitu. Di sininya aja nggak ada. Gitu kan. Boleh menyita. Mana nomor 5 nomor 6-nya? Misal Anda mau dipenjara gitu kan. Mana di penjaranya, nggak ada. Kan gitu. Oke. Jadi buat Anda yang deg-degan, ya mau dipenjara lah, mau datang DC-nya terus mau ngambil kipas angin Anda yang satu-satunya itu, ya nggak ada. Oke, tidak ada, hanya ada 4 resikonya. Begitu. 4 resiko ini masih manusiawi, ya. Tidak melanggar gitu kan. Oke, masih manusiawi, masih bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu. Oke, tidak diselesaikan dengan baik-baik juga ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi Anda kalau mau menyelesaikan ya selesaikan sajalah. Oke gitu. Begitu saja video saya kali ini ya. Semoga dengan ini ya Anda teredukasi gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.